Oke, selamat pagi. Salam buat kita semua. Saya yakin anak-anak sudah mempersiapkan bahwasanya hari ini kita akan bertemu kembali dengan saya, Bapak S. Pasaribu, untuk memberikan materi belajar jarak jauh, yaitu pendidikan agama Kristen untuk kelas 8. Sebelum saya teruskan pertemuan ini, pembicaraan ini, saya akan menyapa Anda. Salam buat kita semua. Saya berharap Bapak, orang tua, anak-anak kami semua dalam keadaan sehat. Kita turut merasa prihatin di mana sepertinya mimpi di siang bolong kita bertemu 100% hanya beberapa hari saja dan kita kembali ke tatap muka 50%. Saya yakin kita semua maklum tidak lain adalah berkembangnya kembali virus yang melanda Indonesia. Untuk itu saya mengajak anak-anak sekalipun belajar lewat jarak jauh tidak mengurangi makna pertemuan belajar yang sesungguhnya, dan belajar jarak jauh adalah merupakan cara belajar yang resmi di Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, untuk tidak berlama-lama lagi, waktu kita bertemu beberapa bab sudah kita bicarakan, dan pagi hari ini kita masuk kepada bab 10. Ya, yaitu hidup berkelimpahan. Sepintas kalau kita mendengarkan judul atau tema pembelajaran kita pagi hari ini, barangkali tidak salah kalau kita dengar suatu perkataan hidup berkelimpahan terus tergambar di hati dan pikiran kita, yaitu harta dunia atau harta yang berlimpah-limpah. Ya, memang di satu sisi harta memang perlu, uang memang perlu. Tanpa uang kita tidak bisa berbuat dan bekerja maupun beli sesuatu. Tapi kita juga harus ingatkan bahwa harta dunia adalah harta yang sesaat, harta yang sementara. Ya, lalu percaya atau tidak, ya bisa nanti kita lihat di beberapa bidang bahwasanya harta itu adalah suatu harta yang tidak kekal. Kita ingat suatu teori yang sederhana, yaitu seperti roda mobil. Kadang di atas, kadang di bawah. Dia tidak menetap. Adik-adik sekalian, tema pembelajaran kita pada hari ini sekali lagi saya katakan yaitu hidup berkelimpahan. Berkelimpahan yang dimaksud dalam hal ini adalah, sekaligus itulah yang menjadi tema pembelajaran kita pagi hari ini adalah, yaitu yang membicarakan tentang barang siapa yang menjadikan Kristus sebagai pedoman hidupnya sehari-hari akan mendapatkan keselamatan. Jadi berkelimpahan yang dimaksud adalah keselamatan yang kekal. Seperti tadi yang saya katakan bahwasanya harta duniawi adalah harta yang sesat. Saya ulangi, ya. Tema pembelajaran kita hari ini adalah yang membicarakan barang siapa yang menjadikan Kristus sebagai pedoman hidupnya dalam hidup sehari-hari, dia akan mendapat keselamatan. Ya, saya tegaskan, berkelimpahan yang dimaksud adalah bukan harta duniawi, melainkan hidup yang kekal. Bisa kita baca nanti di Mazmur 37. Nanti ada ketikan tertulis nanti di sana. Lalu masuk kita kepada inti yang kedua. Ya, apa pengertian pengikut Kristus?
Ya, artinya tadi pengikut Kristus, barang siapa yang menjadikan Kristus adalah dia disebut pengikut Kristus. Jadi pengertian pengikut Kristus adalah kembali kepada hal seperti yang saya katakan tadi, yang menjadikan Kristus sebagai pemimpin dalam hidupnya sehari-hari, baik itu dalam pikiran, baik itu dalam kebiasaan, baik itu dalam karakter, baik itu dalam gaya hidup, yang menjadikan Kristus yang mampu merubah gaya hidup kita sehari-hari. Itulah arti pengikut Kristus. Maka dari itu lahirlah sebuah pemahaman, barang siapa yang menjadikan Kristus sebagai pemimpin hidupnya, lalu apa yang akan dia terima? Sekaligus itulah pokok pembelajaran kita yang kedua, yaitu siapa yang menjadikan Kristus sebagai pemimpin hidupnya, apa yang akan diperoleh? Lah, tentu sekali kita sangat merasa bahagia kalau menjadikan Kristus sebagai pemimpin hidupnya. Ya, yang pertama adalah barang siapa yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan, hidupnya akan ditolong oleh Tuhan. Ya. Barang siapa yang berkenan dalam hidupnya di hadapan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, ya dia akan ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan kekurangan hingga usia lanjut. Pernyataan B ini perlu kita simak baik-baik, yaitu tidak berkekurangan hingga usia lanjut. Pengertian yang ketiga adalah pengikut Kristus yang benar adalah yang menjadikan Kristus dari segala ketaatannya, menjadikan Kristus sebagai ketaatannya dibanding terhadap ketaatan yang lain, yang dinyatakan dalam doa dan sungguh-sungguh. Karena waktu yang memisahkan kita anak-anak, apa yang saya katakan dalam video ini akan saya rekam kembali lihat sebuah ketikan, lalu ikutilah, ada nanti tugas di sana. Hanya satu yang saya ingatkan, setiap pengiriman tugas disertai dengan diketik nama dan kelas. Sekian anak-anak, saya berharap Tuhan berkati kita. Salam.